Hai Klinika, sudah siap belum? Minggu ini kita mau bahas IHSG dan juga 3 emiten yang berpotensi ya di minggu depan. Sudah siap belum menghadapi window dressing? Ada nggak ya? Kita cek ke astronominya. Kalau secara astronomi, 18 November itu ada hujan meteor Leonid ya. Dan ini cukup langka. Kemudian juga dari fase bulan, 13 November kita akan mengalami new moon. Jadi kita jelasin dulu nih, apa sih impact-nya astronomi terhadap pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Di minggu kemarin ada full moon, yakni di 29 Oktober yang bertepatan dengan gerhana ya, sehingga mengakibatkan pola continuation, di mana sebelumnya dari 29 Oktober itu fasenya menuju bearish secara minor ya, kita bicara secara minor. Maka dia akan diteruskan oleh full moon, sehingga terlihat tuh pada saat tanggal-tanggal tersebut menukik tajam di 1%, 1, sekian persen, meskipun dibalas lagi tapi arahnya tetap bearish. Sampai kapan ya Pak? Sampai kita menghadapi new moon di 13 November. Secara statistik, arahnya menjadi pola reversal. Yang awalnya menjadi bearish, kini akan menjadi bullish. Hal itu bertepatan ya, dimana biasanya November itu kebetulan di tengah akan ditarik naik ke atas hingga menuju Santa Claus Rally. Apakah tahun ini akan berbeda? Kita akan cek sama-sama ya, apakah pergerakannya itu sesuai dengan astronomi atau sedikit melenceng dikarenakan ada pemilihan presiden. Ditambah lagi ada fase Mercury retrograde yang jatuh pada tanggal 13 Desember hingga 1 Januari 2024. Apakah ada Santa Claus Rally? Atau akan dibalas dengan January Effect? Who knows ya. Pencapaian kita nih alhamdulillah naik ya dari 66,67% menjadi 83,34%. Di mana untuk minggu kemarin selamat kepada GJTL sudah mencapai hand 3-nya. Kalau Bapak Ibu yang trading di hari yang sama itu sudah mendapatkan potensi kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau mengikuti trading dari plan kita. Untuk Asmi dan Dian, Asmi masih terdepresiasi, sedangkan untuk Dian masih in progress karena range-nya cukup lebar. Sehingga kita bilang completion kita 66,67%. Sedangkan untuk 2 minggu sebelumnya, selamat kepada Goto untuk Bapak Ibu yang nonton di video kita dan juga ikut di plan kita di kanal Telegram ya. Karena kita sudah menginformasikan untuk buy di 56. Buy di sini bukan perintah tapi hanya memberikan insight ya. Saya disclaimer dulu. Jika ada penyebutan nama emiten, itu maksudnya tidak untuk menyuruh jual atau beli ya. Tapi memberikan pandangan kira-kira ke depannya saham tersebut akan mengarah kemana. Baiknya ada dibeli di harga berapa, jual di harga berapa. Based on apa sih? Teknikal, fundamental, astrologi, bandarmologi, dan lain-lain. Seperti itu ya. Untuk Goto sendiri selamat sudah mencapai 20,69%, itu baru N1 ya. Baru N1. Kalau Bapak Ibu penasaran N2, N3-nya berapa, tonton aja di 22 Oktober ya. PMS masih terdepresiasi dan RPC juga sama. Masih buang barang ya. Untuk orang yang hajar kanan di fase 137-an waktu itu. Cukup banyak, sekitar hampir 60.000 lebih lotnya. Udah mulai pusing? Atau masih nyantai? Kita mau masuk ke ESG nih. Jadi ESG sebenarnya sudah terlihat ya, bahwasanya benjol. Mungkin di gambar 1 bulan yang lalu kita lupa
untuk membilang bahwasanya di target bullish wave drive itu ada 7015 dan itu sudah hit ya. Kita lukiskan kembali di sini. Karena akibat dari gerhana, maka terkoreksi cukup dalam hingga menuju koreksi tuntasnya kembali. Jadi sebenarnya untuk pergerakan IHSG ini menunggu validasi 2-3 hari ke depan. Syukur-syukur dihajar di hari Senin besok. Targetnya masih tetap sama dan sedikit ada perubahan di Fibonacci retracement-nya menuju 7297. Arahnya sih masih tetap bullish ya, meskipun dalam jangka minor itu adalah sideways. Jadi bukan bearish, tapi sideways. Karena kotak kuning itu menunjukkan harganya nggak kemana-mana tuh. Nah, dari demand sendiri kelihatan nih, bahwasannya weekly-nya udah mulai drop ya. Udah menunjukkan dia dead cross. Tapi daily-nya itu masih ditunjang untuk menuju golden cross. Jadi masih di markdown. Kira-kira sektor apa aja yang akan terdampak? Apakah akan muter-muter aja? Kita akan terlihat sih di minggu depan. Atau di hari Seninnya. Jadi, IHSG itu masih sideways. Sideway-nya dalam jangka panjang bullish, dalam jangka pendek itu bearish, tapi sideway bearish ya, dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah masih bullish, sideway bullish. Jadi IHSG ini ada potensi untuk membreak dari conflict resistance zone-nya, fasenya itu masih menuju akumulasi, sehingga kalau ditutup di atas 6784, pos kenaikannya di N1 6820, N2-nya di 6857, N3-nya di 6903. N1 merupakan resisten ya. Kalau dia gagal, maka pos penurunannya ke 6639 atau koreksi tuntas di 6668, kemudian ke T2 di 6542, T3-nya di 6524. Nah, T2 ini merupakan support. Kalau jebol support, maka dia akan tutup gap di 6163. Daripada pusing, belanja aja. Kalau Bapak Ibu punya barang dagangan, mau nyetok untuk kebutuhan warung, rumah tangga, atau bikin UMKM, mendingan join Mursida sekarang. Karena NY Mursida itu merupakan bagian dari bisnis Enya Biz dan Enya Group untuk menyediakan platform informasi untuk Bapak Ibu semua mendapatkan harga yang best deal. Syukur-syukur bisa paling murah se-Indonesia Raya ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing mikirin saya harus beli ini di mana yang bagusnya, lebih murah di mana. Enya Mursida itu akan memberikan platform yang informasi yang cukup best deal. Jadi tak hanya belanja, Bapak Ibu juga bisa berdonasi loh. Dengan Bapak Ibu klik atau belanja melalui link dari Mursida, maka otomatis akan mendapatkan tiket menuju surga tuh. Karena sebagian rezeki yang dihasilkan akan disumbangkan kepada yang membutuhkan ya. Makanya join sekarang melalui channel Telegram kita maupun di kanal WhatsApp grup. Oke? Nextnya kita ke pacar yuk. Nah, pacar ini emang arahnya masih tertahan di moving average-nya yang warna merah tuh, moving average 20. Jadi jika harga pacar di dalam 1 minggu ke depan itu mengarah naik atau di markup ke atas, syukur-syukur dikembalikan ke 100.09, maka tervalidasi harga pacar itu akan menaik atau pola reversal dari bearish menuju bullish. Karena ditunjukkan ada dua pola, yakni cup and handle dan juga bearish band. Dari segi Fibonacci juga sama ya, mengarahnya ke arah 143.
Pastiin tuh jangan jebol dari MA20-nya. Potensinya bakal di markup ya, karena untuk daily-nya sendiri itu udah dead cross. Sedangkan untuk weekly-nya masih cukup uptrend, jadi kemungkinan akan di markup atau dibuat sideway. Ketika pacar itu ada di atas 76, maka pos kenaikannya di N190, N2-nya 109, N3-nya 143. Resistennya ada di N2 ya. Kalau gagal, maka dia akan jebol support nih di 76. T2-nya di 72, koreksi di 63, T3-nya di 60. Semoga tutup gap ya, karena dia ada gap di 410 sampai 420. Jadi Bapak Ibu yang mengalami fase nyangkut untuk dipacar di area 200-an, jadi ada kemungkinan untuk kembali ke 410 ya, karena memang arahnya ke sana. Hanya saja karena ada kasus di Fire yang mengalami PKPU untuk anak perusahaannya, jadi di markdown ke bawah. Padahal arahnya memang ke arah 410 sampai 420. Apakah tercapai dalam waktu dekat? Kita tidak tahu karena pacar tergolong dalam kategori saham muda. Next yuk. Kemudian ada Suli, SLJ Global Tbk yang bergerak di bidang perkayuan. Fasenya bullish ya, sudah membentuk barak kuning hijau di langit yang biru. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sempat ikut training bersama kita, udah tahu tuh bagaimana menentukan saham itu bullish, trennya bagaimana, kategorinya seperti apa, itu bisa belajar tuh di situ bersama kita. Nanti kalau misalkan ada kelas, Bapak Ibu ikut ya. Kalau dari indikatornya kelihatan ya, ada fase turun sedikit, di mana ada pelemahan dari demand-nya yang ditunjukkan oleh garis hijau muda di MACD-nya. Sedangkan untuk weekly-nya masih uptrend, jadi memang ada fase penurunan sedikit, koreksi minor lah bisa dibilang. Dikatakan ada influencer mungkin yang pom-pom ya, kita tidak tahu. Jadi kalau misalkan pengen tahu insight-nya Suli itu seperti apa, sebenarnya dia potensinya bull trap jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya masih tetap bullish, karena dilihat dari distribusi sama low demand-nya itu udah terlihat ya. Jadi ada turunan sedikit, kira-kira turunnya sampai berapa? Pos penurunannya kalau gagal di 171, ke T1 di 166, ini merupakan supportnya. T2 di 157, T3-nya di 135, koreksi tuntasnya di 119. Saya harap sih kesini dulu ya, jadi lebih enak jalannya, nggak ngos-ngosan banget. Tapi kalau dia naik, pos kenaikannya ke N1220, N2-nya 228. Nah, permasalahan di sini nih, dia tidak sempat menuju ke 228 alias benjol, maka wajar dia turun, sama seperti IHSG tadi. Tapi kalau dia berhasil breakout dari 220 dan 228, maka potensinya ke 310, bahkan ke gapnya di 690 sampai 680. Kemudian ada MTEK. MTEK ini memang cukup oke ya, secara teknikal. Tapi perlu strategi yang cukup untuk fasenya fase swing ya. Kenapa? Karena potensi markdown-nya juga masih cukup besar. Tapi kalau dari segi teknikal, memang sudah waktunya untuk buy. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan di lembar berikutnya. Untuk saat ini kita lihat dulu nih, pola yang terbentuk ada pola bullish AB sama dengan CD, kemudian ada bullish 5 drive nih, yang warna biru sama warna kuning. Retracement juga ke arah 780, maka ada potensi untuk naik ya ke atas. Dan ini dia masih mau menuju ke garis-garis moving average-nya.
Kenapa saya bilang itu cukup menarik dan boleh untuk di-buy? Meskipun gapnya ada di bawah, tapi perlu strategi yang cukup ketat ya dalam mengatur money manajemennya. Karena gapnya masih ada di bawah. Secara daily juga udah terlihat ya, warnanya merah muda tuh. Weekly-nya juga sama, udah merah muda. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat, monthly-nya juga merah muda. Kayak gitu. Jadi memang udah waktunya dikoleksi sih untuk daily dan weekly-nya. Sorry, untuk MTech, karena daily dan weekly-nya sudah terlihat ada pola akumulasi. Sentimen terdekatnya adalah teknologi sudah mulai bergairah. Goto, Arto, dan bank-bank lainnya. Ataupun sektor-sektor teknologi lainnya yang terdepresiasi yang cukup dalam. Jadi MTech-nya secara jangka pendek masih bearish. Jangka pendek ya. Jangka panjangnya bullish. Kategorinya MTech ini adalah saham remaja yang penuh dengan problematika. Jadi kalau misalkan ditutup di atas 509, pos kenaikannya di N1570, N2-nya 631, N3-nya di 749. Kalau gagal, maka dia koreksi ke T1-nya 486, T2-nya 440, T3-nya 418. Koreksinya udah tuntas banget loh MTech. Jadi ya memang dalam fase markdown. Syukur-syukur dikasih ke gap ya di 336 sampai 338 seperti BBYB. Saya juga menunggu nih masa-masa seperti ini. Seperti itu ya. Mungkin itu aja sih insight dari kita ya. Kalau Bapak Ibu ada yang pengen ditanya boleh loh. Tinggal ketik aja di kolom komentar. Kalau mau request saham juga boleh. Mau dibahas apa, silakan, nggak perlu takut ya. Anyway, makasih ya udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, tekan tombol lonceng, lalu di-share ya ke teman Bapak Ibu semua. Join di link tree kita, karena bisa mendapatkan sinyal-sinyal usaha gratis, insight, kemudian bagaimana pergerakan ke depannya, prospek masa depannya seperti apa, masa pendeknya seperti apa, dan lain-lain ya. Mampir ke link tree, join, dan kalau ada training ikut ya. Itu aja minggu ini. See you next week. Jaga kesehatan, jaga mental health-nya. Sampai jumpa.